Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smita dengan stamp 17 02361201011, kelas keuangan A dengan mata kuliah analisis informasi keuangan. Baik, untuk hari ini judul materi itu rasio keuangan. Langsung saja. Rasio keuangan menjelaskan suatu hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam suatu laporan keuangan. Berdasarkan sumbernya, rasio keuangan digolongkan menjadi tiga, yaitu rasio neraca. Yang dimaksud dengan rasio neraca itu rasio disusun dari data dalam neraca. Yang kedua, rasio laporan rugi laba. Yang dimaksud rasio yang disusun dari data dalam laporan rugi laba. Yang ketiga itu rasio antar laporan. Ini maksudnya rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan rugi laba. Adapun rasio keuangan itu ada, yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau utang jangka pendeknya. Maksudnya di sini perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar utang jangka pendek disebut perusahaan yang liquid, sedangkan bila tidak disebut dengan illiquid. Rasio likuiditas yang umum dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan antara lain itu yang pertama, kredit ratio. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan lancar. Rumusnya itu kredit ratio aktiva lancar per utang lancar dikali 100%. Penjelasan dari rumus itu, semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1/1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Adapun contoh dari kredit ratio itu, dan untuk mendapatkan nilai dari suatu perusahaan surya dengan cara kredit ratio aktiva lancar per utang lancar dikali 100%. Kredit ratio ditambahkan 50 juta ditambah 150 juta dan tambah 400.000 dan hasilnya dibagi dengan 500.000, 10 juta rupiah dikali 100% dan menghasilkan 39,2 atau bisa dibulatkan 39 kali. Jadi kredit ratio PT Surya adalah 39 kali. Yang kedua itu quick ratio, merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan jumlah utang lancar. Maksudnya di sini persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio karena persediaan merupakan kemampuan aktiva lancar yang paling kecil tingkat likuiditasnya. Adapun rumus dari quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan per utang lancar dikali 100%. Adapun contoh soal dari quick ratio itu bisa dilihat dari soalnya. Dan untuk mendapatkan neraca dari suatu perusahaan itu dengan cara aktiva lancar ditambahkan dengan 25 juta ditambah dengan 75 juta ditambah dengan 200 juta dan menghasilkan 300 juta. Persediaan adalah barang dagang yang tersedia untuk dijual itu sebesar 200 juta. Nah, untuk mendapatkan nilai 39,22% atau 0,39 kali dengan cara quick ratio aktiva lancar dikurangi persediaan per utang lancar dikali 100% dan masukkan nilai 300 juta dikurangi 200 juta per 255 juta dikali 100% itu dan menghasilkan 39,22% atau 0,39 kali. Artinya itu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva perusahaan adalah setiap satu utang lancar dijamin dengan 0,39 aktiva lancar yang liquid atau dalam bentuk uang, bukan persediaan barang dagangan. Kas ratio. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Maksudnya di sini adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank itu dalam bentuk kertas, dan rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas tambah setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besarnya rumusnya, rasionya semakin baik pula.
Adapun rumus cash ratio itu kas tambah setara kas per utang lancar dikali 100%. Adapun dari contoh soal cash ratio itu bisa dilihat, dan untuk mendapatkan nilai dari PT Kinan Gamut itu dengan cara kas 50 juta, cash equivalence 30 juta, utang lancar 90 juta. Dan untuk mendapatkan nilainya itu dengan cara cash ratio ditambahkan dengan kas tambah setara per utang lancar, dan memasukkan nilai 50 juta ditambah dengan 30 juta, dan hasilnya bisa dibagi dengan 90 juta dan menghasilkan 0,88 kali. Jadi cash ratio pada perusahaan PT Kinan Gamut itu adalah sebesar 0,88 kali. Baik, yang kedua itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi. Maksudnya itu perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya disebut perusahaan yang solvable, sedangkan yang tidak disebut dengan insolvable. Macam-macam rasio keuangan berkaitan dengan rasio solvabilitas yang bisa digunakan adalah yang pertama itu total debit to total aset ratio. Itu rasio yang biasa disebut dengan rasio utang debit ratio. Ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Adapun rumusnya debit ratio total hutang per total aktiva dikali 100%. Bisa dilihat soalnya. Dan untuk mendapatkan nilai rasio DARBEKS pada kuartal 2 2018 itu dengan cara membagi total liabilitas per total aset, dan masukkan nilai 7,4 triliun dibagi 8,1 triliun dan menghasilkan 0,91 kali atau 91,12%. Yang kedua itu debit to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri. Debit to equity ratio itu adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Maksudnya sini semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Adapun rumus dari debit to equity ratio itu adalah total hutang per modal dikali 100%. Bisa dilihat dari contoh soal itu. Dan untuk mendapatkan nilai debit to equity ratio pada PT ABC Tbk itu adalah dengan cara debit to equity ratio hutang per modal dikali 100%, dan untuk memasukkan nilai itu 3 triliun dibagi dengan 100 juta dikali 100% dan menghasilkan 3,33%. Dengan demikian maka nilai debit to equity ratio itu PT ABC Tbk adalah sebesar 3,33%. Bagian ketiga itu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah profitabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Ada beberapa ukuran rasio rentabilitas yang dipakai. Pertama itu profit margin. Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan. Adapun rumusnya profit margin itu laba bersih per penjualan dikali 100%. Adapun contoh soal margin itu, dan untuk mendapatkan profit margin yang diperoleh penjualan tersebut dengan cara profit margin 1 dikurang 88 juta per 10 juta, dan untuk mendapatkan nilai 0,8 dengan cara 8 juta per dibagi dengan 10 juta dan menghasilkan 0,8, dan 1 kurang 0,8 menghasilkan 0,2. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai profit margin dari perdagangan tersebut sebesar 0,2 atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 penjualan bersih, penjualan tersebut memperoleh keuntungan sebesar 0,2 rupiah. Gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rumus dari gross profit margin itu laba kotor per penjualan bersih dikali 100%.
Adapun soal dari gross profit margin itu bisa dilihat sendiri, dan cara menentukan gross profit margin PT Bimet itu dengan cara kita menentukan terlebih dahulu itu laba kotor, dan menentukan laba kotor itu dengan cara sales revenue 700 juta, harga pokok penjualan sebesar 300 juta dikurang 700 juta dikurang 300 juta dan menghasilkan 400 juta. Dan cara menentukan gross profit margin di PT Bimet itu 700 juta dikurang 300 juta itu menghasilkan 400 juta, dan turun dan 400 juta dikurang menghasilkan 0,57%. Jadi persentase GPM dari PT Bimet mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 0,57% dari pendapatan yang tersisa setelah membayar biaya langsung pembuatan seragam. Net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap ₹1 penjualan dan mengukur seluruh efisien baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Adapun rumus net profit margin itu laba bersih setelah pajak per penjualan bersih dikali 100%. Bisa dilihat dari contoh soalnya itu. Dan untuk mendapatkan nilai rasio net profit margin LPCK untuk kuartal 1 2018 dengan cara laba bersih per pendapatan penjualan bersih dan memasukkan nilai 80,8 miliar per 19,7 miliar dan menghasilkan 25,27%. Artinya itu dari total 19,7 miliar penjualan LPJ harga bisa menghasilkan kurang lebih 1/4 laba bersih saja. Return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi dikeluarkan. Rumus dari return on investment dan per investasi dikali 100%. Contoh soalnya bisa dilihat. Dan untuk mendapatkan nilai PT ABC dengan cara 15 juta dikurang 10 juta per 10 juta dikali 100% dan menghasilkan 50%. Yang bagian itu return on asset. Hasil ini disebut juga rentabilitas ekonomis, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus dari return on asset itu EBIT per total aktiva dikali 100%. Adapun contoh soalnya itu bisa dilihat. Dan untuk mendapatkan nilai PT Waskita Karya Persero Tbk adalah itu dengan cara laba bersih setelah pajak per total aset atau rata-rata total aset, dan memasukkan nilai 1,713 triliun per 61,433 triliun dan menghasilkan 2,79%. Adapun rasio terakhir itu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Beberapa rasio aktivitas yang digunakan yaitu perputaran piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali secara data piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Maksudnya